teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel spesial horor, dimanapun kalian berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @tanyademit yang berjudul Bubuk Berdinding Manusia. Buat kalian yang sudah penasaran, yang sudah tidak sabar, langsung saja selamat menyimak kalau kalian berani. Banyak sekali cara untuk manusia yang ingin sekali mendapatkan kekayaan yang sangat instan, terutama bagi orang yang mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya. Dan kekayaan sangatlah penting bagi mereka untuk menjadi salah satu syarat mencapai hal itu. Seperti yang dilakukan Ardi kurang lebih 20 tahun ke belakang. Dia adalah lulusan sarjana dengan segudang penghargaan sehingga lulus menjadi lulusan terbaik. Cita-citanya adalah menjadi pejabat publik, menjadi sosok kepala desa adalah incarannya. Dengan segudang prestasi yang dia miliki, juga sebuah impian untuk merubah tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang maju, membuat dirinya mempunyai impian tersebut. Namun, kenyataannya, impiannya hampir sirna. Selain kepintaran yang ada dalam dirinya, ternyata hanya ada salah satu syarat lagi yang harus dia punya, yaitu harta kekayaan. Kedua orang tuanya yang sudah menjual harta bendanya termasuk warisan tanah yang dia miliki untuk uang kuliahnya, membuatnya kini tidak mempunyai apa-apa lagi. Dia sadar di kampung tempat tinggalnya hanya ada dua cara untuk bisa dihormati oleh orang-orang sekitar, yaitu dengan kekayaan yang melimpah atau dengan menduduki jabatan tertentu yang lumayan tinggi di kampung mereka. Sehingga harta yang melimpah tentu saja menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Apalagi itu adalah hal penting agar dia bisa mendulang suara ketika pemilihan nanti dengan orang-orang yang sudah lebih dikenal darinya. Meskipun kini dia sudah sarjana dan satu-satunya orang yang sudah lulus kuliah di kampung tersebut. Namun dengan background orang tua yang hanya buruh pabrik kecil di pinggiran kota, membuat langkah Ardi terhenti untuk bisa menggapai cita-citanya. Sehingga dia berusaha untuk mencoba peruntungan di bidang lain setelah lulus, mencoba untuk mengumpulkan kekayaannya agar menjadi modal baginya kelak. Ardi sudah beberapa kali mencoba melamar ke sana kemari, mencoba meniti karir sembari mengumpulkan modal untuk syarat dirinya memasuki ranah politik yang ada di kampungnya. Namun sayang, setelah 4 tahun berjalan, modal untuk dirinya masuk ke ranah politik di kampungnya kini harus terpakai kembali. Tepatnya ketika ibu dan bapaknya di PHK dari tempat kerjanya, sehingga uang yang tadinya akan dia kumpulkan harus dia pakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Ardi tidak patah semangat. Dia masih belum menyerah. Cita-citanya menjadi orang terpandang sebagai pejabat publik masih tertanam di hatinya. Meskipun semakin berjalannya waktu, kegiatan Ardi nampaknya sedikit melenceng. Keinginan untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat membuat pikirannya tidak jernih lagi. Kini, selain dia bekerja di perusahaan, dia juga menjadi bandar togel yang kini sedang marak pada tahun itu. Ardi tergiur, dan uang yang dihasilkan dari bandar togel itu, apalagi setelah dia ikut di dalamnya, uang yang dia dapatkan pun sangat banyak dibandingkan uang yang dihasilkan dari bekerja. Ardi menjadi sangat sibuk siang dan malam untuk mencari uang. Dari pagi hingga sore dia bekerja, dan ketika malam dia diam di suatu tempat untuk menunggu pelanggan yang datang untuk membeli nomor togel darinya.
Tidak terasa, waktu pun berlalu dengan cepatnya. Uang yang Ardi dapatkan akhirnya terkumpul sedikit demi sedikit. Begitu pula kehidupan ibu dan bapaknya yang selama ini dia tanggung. Ibu dan bapaknya yang sudah tidak bekerja lagi, kini dia belikan mesin jahit. Dia berharap kedua orang tuanya itu bisa kembali menghasilkan uang untuk kehidupannya sehari-hari. Kehidupan Ardi kini nampak membaik. Uang yang dia dapatkan dari togel dan bekerja seharian kini terkumpul kembali secara perlahan. Bahkan kali ini, dia tidak terlalu pusing memikirkan nasib kedua orang tuanya, karena kini mereka sudah kembali membuka usaha jahit di rumahnya pada saat itu. Namun, tampaknya hal itu tidak bertahan lama. Hanya 2 tahun berjalan, bandar besar togel di ibu kota ditangkap polisi. Sehingga hal tersebut secara otomatis memutus pemasukan Ardi, dan dia kini hanya bisa mendapatkan uang hanya dari bekerja. Pikiran Ardi kini buntu. Cita-cita yang dia idam-idamkan selama ini tampaknya kembali sirna. Uang dari bekerja dan togel masih belum cukup baginya agar bisa menjadi modal untuk masuk ke salah satu partai yang akan mengusungnya. Dan itu membuat dirinya kebingungan atas apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Ardi yang kini hanya mengandalkan uang dari bekerja, tiba-tiba didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Anton. Dia adalah salah satu teman judi togel yang kini sudah menjadi bandar di kota yang berbeda. Dia sengaja berkunjung ke rumah Ardi sekedar bertegur sapa dan menumpang beristirahat, karena dia akan berangkat ke salah satu tempat di daerah selatan Jawa Barat. Awalnya, Ardi tidak peduli dengan apa yang temannya ini dilakukan di sana. Ia hanya menyambutnya layaknya teman dan mengobrol tentang kehidupan mereka. "Di, bukannya kamu ingin jadi kepala desa sehingga mengumpulkan uang dari togel untuk bisa menjadi modal untuk pemilihan nanti?" kata Anton yang melihat Ardi yang nampak lesu. Ardi hanya mengangguk ketika mendengar perkataan itu. Dia tahu bahwa cita-citanya kini hanyalah angan-angan yang tidak bisa dia capai dengan modal yang dia punya. Apalagi salah satu syarat terjun ke dunia seperti itu, setidaknya harus ada banyak uang untuk membuat citra baik kepada warga di sekitar kampungnya. Suka atau tidak suka, namun memang seperti itulah permainan di dunia tersebut, sehingga dia hanya bisa meratapi nasib akan dirinya yang sekarang. Nampaknya temannya ini mempunyai solusi. Dia kemudian menepuk pundak Ardi dan berkata, "Selepas kita semua putus menjadi bandar togel karena bandar besar yang di ibu kota tertangkap, jujur, aku lontang-lantung. Tidak ada penghasilan, Di. Cuma jualan bensin eceran di depan rumah saja. Tapi sudah hampir sebulan ini usahaku tambah maju, sehingga aku bisa membuka usaha yang lain. Bahkan sekarang, aku sudah punya pegawai. Aku melakukan sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat bisnisku berjalan lancar. Sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan juga, Di." Awalnya, Ardi hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apa yang Anton katakan. Tapi dia seperti menemukan sebuah cahaya di tengah kebuntuan yang sedang menimpa dirinya. "Maksudmu, dengan aku melakukan hal tersebut, aku bisa sepertimu sekarang, Ton?" tanya Ardi yang penasaran dengan apa yang Anton ucapkan. Anton mengangguk senang ketika mendengar pertanyaan dari Ardi. Tubuhnya tiba-tiba mendekat kepadanya. Kepalanya melirik ke kiri dan ke kanan seperti sedang memastikan bahwa apa yang akan dia katakan tidak akan didengar oleh orang lain di rumah itu. "Tapi ketika kamu melakukan hal ini, kamu tidak bisa mundur, dan apa yang kamu kerjakan akan sangat berat, bahkan akan mempengaruhi jiwa dan mentalmu." Anton sempat terdiam sebentar, lalu tidak lama dia berkata lagi, "Namun ketika kamu sudah selesai melakukannya, aku jamin hidupmu akan bergelimang harta
dan kamu akan bisa menggapai cita-citamu yang kamu idam-idamkan itu." Ardi terdiam dan berpikir atas apa yang Anton katakan. Sebagai orang yang pintar, dia memikirkan segala kemungkinan dan mempertimbangkan semuanya. Hingga 10 menit pun berlalu. Antara logika berpikir yang mulai kotor dan keinginannya untuk mendapatkan modal bagi cita-citanya, dia akhirnya mengiyakan ajakan Anton pada malam itu. "Kalau memang itu jalan keluarnya, aku ikut," kata Ardi dengan sedikit bersemangat. Setelah Anton memberitahukan semuanya, keinginan Ardi pun semakin kuat. Bahkan mungkin dia berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya bagi dirinya agar mendapatkan kekayaan buat modal untuk menggapai cita-citanya. Sehingga ketika pagi hari menjelang, Ardi dan Anton akhirnya pergi bersama-sama ke sebuah gunung yang ada di selatan untuk melakukan ritual yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahannya. Setelah melewati jalanan yang berliku, masuk dan berjalan melalui perkampungan di sisi gunung, bahkan melewati beberapa sungai yang deras di depan mereka. Akhirnya, mereka berdua masuk ke dalam hutan di salah satu gunung yang terkenal angker dan paling dikeramatkan di daerah selatan. Perjalanan yang mereka lalui tidaklah mulus. Anton yang tampaknya sudah tahu tempat tersebut beberapa kali memberitahu Ardi atas apa yang akan terjadi di perjalanan yang akan mereka lalui. Ardi yang baru pertama kali datang ke hutan ini tentu saja terkejut atas apa yang dia lihat selama di perjalanan. Bahkan, dia beberapa kali ingin berhenti dan pulang atas apa yang mereka temui di perjalanan ke tempat yang Anton tuju. Hutan itu memanglah hutan yang lebat. Anton sengaja mengajak Ardi untuk berjalan di malam hari karena itu adalah salah satu syaratnya. Tentu saja, perjalanan mereka tidaklah mudah. Gangguan demi gangguan datang mengganggu mereka yang sedang berjalan. Suara-suara kuntilanak yang tertawa melihat mereka berjalan menemani mereka sepanjang jalan. Juga beberapa kali mereka melihat wajah-wajah yang menyeramkan muncul di antara pepohonan hutan. Ardi kaget ketika Anton memberi sebatang rokok kepada salah satu makhluk dengan wajah yang rata di suatu lapangan di tengah hutan. Sesuatu yang baru kali ini dia lihat, dan dia tampak tidak percaya dengan sesuatu yang ada di depan matanya ini. Beberapa kali Ardi ketakutan. Dia seperti tidak yakin dan menyesal dengan apa yang dia jalani saat ini. Namun Anton tetap berkata bahwa mereka berdua sudah masuk ke dalam hutan tersebut dan tinggal setengah jalan lagi. Mereka bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Tidak terasa, waktu kini sudah mulai tengah malam. Ardi nampak kelelahan setelah hampir 3 jam dia berjalan menyusuri hutan yang gelap dan menyeramkan yang membuatnya ketakutan. Sedangkan Anton nampaknya kini seperti sedang mencari sesuatu. Di beberapa kali dia menyorotkan senternya ke beberapa jalan setapak dan semak-semak hutan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. "Di mana ya gubuk itu?" kata Anton, sembari mencari-cari sebuah gubuk di jalanan setapak di tengah hutan. Ardi masih belum mengerti atas jalan pikiran Anton. Mana mungkin ada sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap ini. Apalagi dengan banyak makhluk yang dari tadi mengganggu perjalanan mereka berdua. Tidak mungkin ada manusia lain selain dirinya di hutan ini. Anton yang serius dengan apa yang dia cari akhirnya melanjutkan perjalanannya mencari sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap tersebut. Ardi hanya mengikutinya dari belakang tanpa bertanya sepatah kata pun kepadanya. Setelah lama berjalan menyusuri hutan, akhirnya ada salah satu bangunan tua terlihat di ujung jalan setapak yang dia telusuri pada malam itu. Sebuah gubuk di bawah suatu tebing yang menjulang tinggi
yang berbentuk rumah panggung dengan dinding bilik kayu dan beratapkan rumbia. Gubuk itu sangat sederhana, meskipun tidak ada cahaya yang menerangi gubuk itu. Namun tampaknya gubuk itu sangat bersih. Tidak ada daun-daun tua atau debu-debu yang menempel di gubuk tersebut. Akhirnya sampai juga, kata Anton yang tampak senang. Yuk kita ke gubuk itu, Di, kata Anton sembari mempercepat langkahnya. Ardi yang masih kebingungan dengan apa yang dilakukan Anton akhirnya bertanya, kalau sudah sampai gubuk itu, kita harus ngapain, Ton? Kata Ardi. Ya kita nginep saja di gubuk ini selama beberapa hari. Tenang saja, tidak perlu yang aneh-aneh kok. Makanya kita tidak membawa kembang 7 rupa ataupun dupa. Kita cuma menginap di gubuk ini saja, kata Anton sembari tersenyum. Tiba-tiba pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya. Suara pintu yang sudah terlihat usang itu terdengar. Apalagi dengan suara decit kayu yang lapuk membuatnya bersuara ketika dibuka dari dalam. Sesosok nenek-nenek tua keluar secara perlahan dari dalam gubuk yang gelap itu. Dengan santainya, nenek-nenek itu berjalan, badannya bungkuk dengan baju kebaya hitam dan sarung batik berwarna coklat yang sudah usang. Dia muncul begitu saja, seperti tahu bahwa Ardi dan Anton akan datang ke gubuknya pada malam ini. Ada tamu ternyata. Ada apa? Ada perlu apa kalian kesini? Katanya sembari tersenyum. Nenek-nenek itu melambaikan tangannya yang sudah keriput mencoba mengajak Ardi dan Anton mendekati gubuk itu. Anton yang sudah tahu maksud kedatangannya ke gubuk itu berjalan mendekati nenek itu dengan santainya. Namun berbeda dengan Ardi. Pikirannya yang selama ini memikirkan hal-hal yang logis mendadak berhenti. Mana mungkin ada nenek-nenek yang diam di gubuk tua di tengah hutan begini, pikir Ardi. Jangan melamun, bahaya, kata Anton yang kembali menyusul Ardi yang masih berdiri diam ketika nenek itu muncul di hadapannya. Ayo kita ke dalam saja, dia sudah datang dan menyambut kita berdua. Tinggal kita masuk dan menginap beberapa hari sesuai apa yang dia perintahkan, kata Anton sembari mengajakku berjalan mendekati gubuk itu. Nenek itu terlihat senyum. Tidak ada raut wajah yang menakutkan atau suara-suara aneh di sekelilingnya. Tidak seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan yang dia temui di jalan tadi. Namun ada hal yang berbeda. Rasa takut yang dia rasakan akan gubuk itu lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang aneh akan gubuk itu. Namun beberapa hal aneh tersebut tidak terlihat oleh mata. Malah bengong. Ayo sini cepat, kata Anton yang memanggil Ardi yang masih berdiri di sana. Ardi yang masih menahan rasa takutnya akhirnya memberanikan diri untuk berjalan mendekati gubuknya. Nenek itu tersenyum kepada Ardi dan Anton dan mengajaknya masuk ke dalam. Suasana gubuk tersebut sangat gelap. Tidak ada penerangan sama sekali. Ardi dan Anton hanya mengikuti kemana nenek itu berjalan di dalam gubuk itu. Ketika mereka masuk, bagian dalam gubuk tersebut terasa sangat luas. Meskipun Anton dan Ardi tidak bisa melihat dengan jelas isi dalam gubuk itu. Mereka berjalan ke beberapa ruangan yang menurut mereka luasnya lebih dari rumah-rumah besar yang ada di kota. Kalau mau menginap, di sini saja ya, Cuk, kata nenek itu dengan tersenyum. Ardi hanya mengikuti Anton di belakang. Dia masih belum mengerti hal seperti apa yang akan dikerjakan Anton saat ini. Nenek itu kemudian menyuruh mereka berdua untuk duduk dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan mereka berdua menginap di gubuk itu. Sebenarnya tidak perlu dijelaskan, Cuk. Dengan kalian datang ke sini saja nenek sudah tahu maksudnya. Ini bukan ritual yang sulit, Cuk. Meskipun tidak seampuh muja ke ular atau muja ke raja buta yang ada di atas gunung ini,
Tapi tidak perlu pakai tumbal yang aneh-aneh, tidak perlu mengorbankan orang lain. Nenek itu kembali tersenyum di dalam kegelapan, namun senyumannya kini tampak menyeramkan. Meskipun tidak ada tanda-tanda untuk menakuti kita berdua yang sedang ada duduk di depannya, namun tetap saja apabila melihat wajahnya yang penuh keriput dengan rambut yang sudah memutih di dalam gelap, pasti akan membuat semua orang ketakutan. Syaratnya gampang, Cu. Harus menginap 3 hari di sini. Tidak boleh keluar selama 3 hari itu meskipun apa yang terjadi. Yang kedua, kalau itu sudah beres, tinggal pulang saja. Tapi kamu harus merenovasi rumah kamu setiap bulan. Dan itu tidak boleh berhenti seumur hidup kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat kemudahan di dalam usaha yang kamu jalankan. Yang terakhir, nenek tidak minta apa-apa, Cu. Cuma ingat, ketika kamu mati, kamu harus menjaga nenek di sini, menemani nenek yang sendirian di sini. Bagaimana? Siap, kata nenek tersebut dengan nada yang pelan. Ardi masih terlihat kebingungan. Dia memikirkan banyak hal ketika dia duduk dengan nenek tersebut. Apa benar dengan menginap dan merenovasi rumah akan membuat kita kaya? Pikir Ardi. Ardi yang sering kali memikirkan hal-hal logis selama kuliah dulu, kini tidak bisa berpikir logis lagi ketika ada di sini. Logikanya tidak masuk akal melihat semua yang dia lihat di gunung ini. Namun di satu sisi, ini adalah peluang. Kalau memang itu bisa membuatnya kaya hingga bisa menjadi modal untuk pencalonan nanti, hal apapun itu akan dia tempuh. Karena ini mungkin adalah salah satu solusi yang dia dapatkan dari temannya itu. Anton kembali menepuk pundak Ardi. Malah melamun lagi. Bagaimana? Siap atau tidak? Kata Anton yang sedikit emosi karena melihat Ardi yang sering kali melamun ketika berada di tempat ini. Iya, Nek, kata Ardi yang secara tiba-tiba menyanggupi atas apa yang nenek itu katakan. Bagus. Bagus sekali pilihanmu, Cu. Nenek janji beres menginap di sini, usaha yang kamu lakukan nanti akan sukses. Tapi ingat, nenek hanya berpesan harus kuat ya, karena ini adalah ujian untuk menguji kalian, kata nenek tersebut dengan senyuman yang terlihat dari wajahnya yang keriput. Ujian, kata Ardi heran. Jangan khawatir, ini tidak akan membuatmu mati, cuma supaya kamu terbiasa menemani nenek ketika kamu meninggal nanti. Itu buktinya teman kamu masih sehat sampai sekarang, kata nenek tersebut sembari menunjuk ke arah Anton. Ya sudah, apabila seperti itu, ayo kita keluar. Biarkan dia menginap sendirian di sini selama 3 hari, kata nenek tersebut yang mengajak Anton untuk keluar ruangan. Ardi tidak bisa berkata apa-apa ketika Anton berdiri dan meninggalkannya sendirian di ruangan yang gelap itu. Dia seperti tidak ingin memberitahu lebih banyak tentang apa yang terjadi saat ini. Hingga akhirnya Anton dan nenek itu menghilang dalam kegelapan bersamaan dengan suara pintu yang menutup dari luar. Ardi hanya duduk sendirian di dalam ruangan itu bersamaan dengan kresek bekal yang berisi makanan dan minuman yang dia beli untuk bekal selama berada di tempat ini. 15 menit sudah berlalu. Ardi hanya terdiam dalam kegelapan. Dia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan selama 3 hari di tempat ini. Apalagi itu adalah syarat baginya agar dia mendapatkan kekayaan yang akan dia terima seperti temannya Anton yang kini sukses dengan usahanya. Ardi kembali melamun. Pikiran logisnya kini bentrok dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang dia temui pada malam ini. Hingga di tengah-tengah lamunannya, Ardi tiba-tiba tersadarkan
tepatnya ketika ada obor yang menyala di dinding ruangan itu. Obor yang memancarkan cahaya berwarna kuning kemerahan membuatnya bisa melihat sekeliling ruangan itu. Namun, tampaknya Ardi terkejut hingga membuatnya sangat mual dan ingin muntah. Bagaimana tidak, ruangan yang dia tempati saat ini terasa aneh, bahkan mungkin bisa dibilang menjijikkan untuk dia lihat. Bagaimana tidak, dinding-dinding dan perabotan seperti kursi dan meja yang ada di ruangan tersebut semuanya terbuat dari potongan tubuh manusia. Ruangan apa ini? Ardi panik hingga ingin sekali muntah karena ternyata ruangan yang dia tempati selama 3 hari ke depan adalah ruangan yang dibentuk oleh potongan tubuh manusia. Sebuah gubuk kecil di tengah hutan gunung yang gelap gulita. Gubuk yang berada di ujung sebuah tebing curam yang menjulang tinggi tanpa ada satupun gubuk yang lain di sekitarnya. Namun ternyata itu bukanlah gubuk biasa. Itu adalah suatu tempat yang diyakini oleh para manusia sebagai gubuk ritual kandang bubrah yang datang ke gunung tersebut. Gubuk itu terlihat biasa dari luar. Anton yang diajak keluar ruangan oleh nenek penghuni gubuk itu hanya bisa menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya. Tidur beralaskan tanah dan beratapkan pepohonan rindang yang menemaninya selama 3 hari itu. Sedangkan nenek tersebut kembali masuk ke dalam gubuk ketika Anton menunggu di luar. Anton sendiri sengaja tidak memberitahukan apa yang terjadi pada temannya ketika menginap, karena dia tidak mau temannya secara tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gubuk itu. Sebuah ruangan kecil, layaknya kamar tidur seperti biasanya. Di dalamnya juga terdapat perabotan-perabotan yang lazim, layaknya di kamar tidur yang sering kita temukan. Namun, ada hal yang berbeda. Semua perabotan yang ada di sana, dari mulai kasur, meja, dan kursinya, dibuat dari tubuh manusia. Badan-badan manusia yang terpotong dan tersusun rapi menjadi dinding dan langit-langit. Juga tangan dan kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kursi dan meja yang menghadap ke dinding itu. Terlihat pula beberapa kulit manusia yang dijahit dan disambungkan satu persatu menjadi sebuah selimut dan spray dengan kasur yang disusun dari tubuh manusia dan kaki yang ditempel satu persatu. Beberapa kepala manusia juga terlihat menggantung dengan sebuah potongan tangan yang sedang memegang obor untuk pencahayaan di ruangan itu. Tidak ada jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat keluar ruangan. Yang ada hanyalah sebuah pintu yang terbuat dari tubuh manusia dengan gagang pintu berbentuk telapak tangan. Ardi tampak ketakutan. Keringat dingin muncul dari wajahnya. Badannya menggigil sangat hebat. Bagaimana tidak, dia harus bertahan di ruangan ini selama 3 hari lamanya. Butuh waktu seharian Ardi untuk membiasakan diri dengan ruangan itu. Makanan dan minuman yang dia bawa tidak dia sentuh sama sekali. Karena ketika dia membuka dan memakannya, seketika dia tampak ingin muntah karena kondisi ruangannya yang sangat mengerikan. Aku harus kuat demi mendapatkan kekayaan, kata Ardi dalam pikirannya. Ada satu hal yang membuat Ardi bertahan di dalam ruangan ini, yaitu keinginannya yang sangat kuat melebihi rasa takut yang dia alami saat ini. Rasa yang bercampur dan berkecamuk di dalam tubuh Ardi membuat dia tetap mempertahankan dirinya untuk bisa tinggal di sana selama 3 hari. Tubuh, badan, pikiran menyatu dalam ketakutan yang mendalam, sehingga bisa dikatakan Ardi tidak pernah tidur atau memejamkan mata di dalam ruangan itu. Dia hanya menunggu dan menunggu sembari melihat ke sekeliling ruangan yang menyeramkan.
Tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Mentalnya terkikis secara perlahan melihat potongan tubuh manusia di seluruh ruangan tersebut. Namun tekadnya dan keinginannya selalu membuatnya bisa bertahan, meskipun dia sebenarnya tidak sanggup akan hal itu. Hingga pada akhirnya, mata Ardi mulai lelah. Dia tidak bisa mempertahankan kesadarannya akibat terlalu lama tersadar di dalam ruangan tersebut dengan rasa takut yang makin hari makin bertambah parah. Tubuh Ardi kurus kering. Makanan yang dia bawa tidak dia sentuh sama sekali. Dia hanya minum untuk melepas dahaga dan tidak mau menyantap makanan dan cemilan yang sudah dia beli di warung sebelum datang ke sini. Dan tiba-tiba Ardi kini tampak tidak sadarkan diri akibat rasa lelah dan rasa takut yang dia rasakan selama beberapa hari di ruangan itu. Sehingga tubuhnya kini tidak kuat lagi untuk menopang kesadarannya sendiri. Terkadang kita jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh seseorang, apalagi hal itu menyangkut tentang kejayaan dan kekayaan yang bisa didapatkan secara instan. Seperti apa yang terjadi kepada Ardi, yang kini tidak sadarkan diri di gubuk yang menjadi tempat ritual bagi mereka berdua. Dia tidak menyadari sesuatu, bahwa Anton yang mengajaknya untuk datang ke tempat ini mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda. Bukan semata-mata untuk mengajaknya agar dirinya bisa kaya seperti dirinya. Namun, dia sengaja mengajaknya karena dia sedang saling mempertaruhkan jiwanya. Anton rupanya sedang melakukan ritual pertukaran jiwa, di mana dia mengajak orang-orang yang akan dia ajak ke suatu gunung atau hutan yang menjadi tempat ritual untuk kekayaan yang mereka dapatkan. Anton sengaja mengajak mereka untuk melakukan ritual, dan dia akan diuji oleh para makhluk yang menjaga tempat tersebut, seperti halnya Ardi yang kini tidak sadarkan diri di dalam gubuk itu. Apabila orang yang dia ajak tidak kuat atas ujian dari para makhluk tersebut, jiwanya akan diambil sebagai bayaran, dan Anton akan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan yang melimpah setelah menumbalkan temannya. Apabila temannya ini berhasil, maka jiwa Anton yang diambil, dan temannya ini akan mendapatkan kekayaan seperti yang dia inginkan. Rupanya, Anton sudah lama melakukan ritual ini. Dia mendatangi teman-temannya yang kesusahan, mencoba memberi angin segar bagi mereka dengan ritual yang sederhana. Namun, di balik itu, ada suatu niat jahat darinya atas apa yang dia lakukan, yaitu secara tidak sadar menumbalkan teman-temannya dengan ritual yang mereka lakukan. Seperti halnya sekarang, dia yang duduk di depan gubuk tampak tersenyum jahat melihat Ardi yang tidak sadarkan diri di dalam sana. Awalnya, dia khawatir apabila Ardi bisa menyelesaikan ujian itu, karena apabila itu terjadi maka jiwanya yang akan tercabut. Tapi nyatanya, Ardi gagal dan tidak sadarkan diri di sana, sehingga makhluk yang menjelma menjadi nenek-nenek itu bisa mengambil jiwanya, memotong-motong potongan jiwanya untuk dijadikan dinding dan perabotan bagi gubuknya. Sedangkan Anton, dia hanya tersenyum karena kekayaan yang melimpah akan dia dapatkan kembali. Anton hanya menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya. Dan tidak lama setelah semuanya selesai, gubuk itu secara perlahan menghilang begitu saja dari pandangannya. Dan terlihat hanyalah sebuah tubuh Ardi yang tidak sadarkan diri di sana. Selama menunggu, Anton sudah menggali satu lubang di tanah. Lubang itu tidak terlalu dalam, namun cukup untuk memasukkan tubuh Ardi yang masih tidak sadarkan diri. Dia tahu jiwa di dalam tubuhnya sudah ditarik oleh nenek itu, sehingga hanya ada tubuh tanpa jiwa yang membuatnya akan tidak sadarkan diri hingga ajalnya menjelang. Sehingga Anton seketika tersenyum setelah dia berhasil mengelabui salah satu temannya.
Dia menarik tubuh Hardi dan memasukkannya ke dalam lubang yang sudah dia persiapkan dalam 3 hari ini. Dia mengubur Hardi hidup-hidup. Wajahnya tidak terlihat rasa penyesalan sama sekali ketika dia melakukan hal tersebut. Sepertinya dia memang menargetkan Ardi dari awal, sehingga dia datang dan menginap di rumah Ardi untuk mengajaknya datang ke tempat ini. Ardi yang tidak berdaya kini terkubur di tengah hutan yang lebat, dan dia dengan santainya menguburkannya tanpa ada penyesalan. Dia akhirnya pulang ketika ritual yang dijalani oleh Ardi gagal. Tubuhnya yang tidak sadarkan diri dia tinggalkan di sana, karena dia tahu bahwa kini jiwanya sudah menghilang dan hanya tersisa tubuhnya yang kosong di sana. Ardi yang malang itu sudah tertipu oleh sesuatu yang tidak dia perkirakan. Keinginannya yang menggebu-gebu rupanya menjadi cambuk bagi nasibnya yang malang. Impiannya kini sirna. Bahkan kini jiwanya tanpa sadar harus rela tinggal di tengah hutan bersama dengan nenek tersebut di gubuknya. Kita seharusnya tahu ada manusia yang lebih jahat daripada para makhluk yang ada di sekitar kita. Dan itu yang harus kita waspadai, seperti Anton yang ada di dalam cerita ini. Karena setelah dia pulang, dia akan kembali mencari korban kembali seperti apa yang sedang dilakukan olehnya kepada Ardi. Dia akan mendatangi teman-temannya yang sedang putus asa dan memberi angin segar bagi mereka agar bisa mendapatkan kekayaan yang instan. Dan itu akan terus dia lakukan hingga akhirnya dirinya tercabut jiwanya ketika orang yang dia ajak bisa melakukan persyaratan ritual hingga akhir, sehingga dirinya meregang nyawa di sana. Apakah ada teman kalian yang seperti itu? Hati-hati, karena bukan kekayaan yang bisa kalian dapatkan dengan pesugihan, namun malah kalian yang dikorbankan untuk jadi tumbal mereka. Teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis yang berjudul Pocong Bonceng. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Angin malam berdesir menerpa wajah Pak Burhan dan Bu Tini saat bis mereka tumpangi melaju kencang. Bis itu membelah kegelapan malam, hanya ditemani cahaya bulan purnama yang redup. Mereka, suami istri, sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman setelah berbulan-bulan berjuang membangun usaha pecel lele di kota. Senyum bahagia terpancar di wajah keduanya. Melewati kemacetan kota dan hiruk-pikuk kehidupan urban terasa menyenangkan. Mereka tidak sabar untuk segera bertemu keluarga dan sanak saudara di kampung. Namun, keceriaan itu perlahan sirna saat bis memasuki kawasan hutan angker yang terkenal dengan cerita-cerita mistisnya. Konon, sering terjadi kejadian aneh dan mengerikan di sana. Suasana mencekam mulai terasa. Hawa dingin menusuk tulang, seolah menembus jaket yang dikenakan Pak Burhan dan Bu Tini. Bulu kuduk mereka pun meremang. Suara jangkrik yang biasanya riuh di malam hari seolah lenyap digantikan oleh desauan angin yang berbisik menyeramkan. Bu Tini merapatkan genggaman tangannya pada lengan Pak Burhan. "Pak,
kok anginnya jadi dingin sekali ya?" bisiknya dengan nada khawatir. Pak Burhan merasakan hal yang sama. Ia mengangguk pelan, berusaha terlihat tenang di depan istrinya. "Mungkin cuma hawa pegunungan saja, Bu," jawabnya. Meski dalam hati, ia juga merasakan keganjilan. Tiba-tiba, laju bis yang tadinya kencang mulai melambat. Padahal berdasarkan cerita para penumpang, jalur bis lintas hutan ini biasanya sepi dan bis bisa melaju dengan kecepatan tinggi. Butini mengerutkan keningnya. Rasa penasaran mulai mengusiknya. "Pak, kenapa bisnya jadi pelan sekali ya?" tanyanya pada Pak Burhan. Lampu sorot bis hanya menerangi jalanan lurus di depan mereka yang tampak kosong melompong. Tidak ada kendaraan lain yang menghalangi. Pak Burhan ikut mengamati ke depan. "Entahlah, Bu, mungkin ada masalah di mesinnya," jawabnya dengan nada ragu. Ketidakpastian itu membuat Butini semakin resah. Ia melirik ke arah penumpang lain dan melihat raut wajah tegang dan ketakutan tergambar jelas di sana. Suasana hening, mencekam, menyelimuti seluruh penumpang. Tidak tahan, dengan rasa penasaran yang semakin menjadi, Butini memberanikan diri untuk bertanya kepada sopir bis. Suaranya sedikit gemetar saat ia mengucap, "Pak supir, kenapa bisnya jalan pelan sekali?" Supir bis, seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata sayu, menoleh ke arah Butini. "Maaf, Bu, saya tidak berani menyalip pengendara sepeda ontel di depan sana," jawabnya pelan, membuat rasa penasaran Butini semakin menjadi. "Sepeda ontel? Di mana?" tanya Butini, berusaha melihat keluar jendela yang sedikit berembun. Matanya menyapu kegelapan di depan, namun tidak melihat apapun. Sang supir menggerakkan dagunya ke arah depan. "Itu, Bu, lampunya agak redup." Butini pun mengikuti arah tunjuk sang supir. Matanya menangkap samar-samar bayangan hitam yang mengayuh sepeda ontel dengan pelan. Bayangan itu membawa tumpukan ranting kayu yang tingginya melebihi kepala orang dewasa. Saat pandangan Butini fokus pada tumpukan ranting kayu itu, darahnya serasa berhenti mengalir. Di atas tumpukan ranting kayu tersebut, dia melihat dengan jelas sesosok pocong berpakaian lusuh. Pocong itu duduk diam menundukkan kepalanya tidak bergerak sama sekali. Butini terpekik histeris. Teriakannya memecah keheningan yang mencekam di dalam bis. Para penumpang sontak menoleh ke arahnya. Mata mereka melotot ketakutan saat melihat apa yang dilihat oleh Butini. Setelah hampir 2 jam yang menegangkan, bis akhirnya berhasil menyalip sepeda ontel tersebut. Sang supir memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid tua yang terletak di pinggir jalan. Para penumpang pun berhamburan keluar, meregangkan otot-otot mereka yang kaku karena ketakutan. Secara tidak sengaja, Butini melihat kakek pengayuh sepeda ontel itu juga beristirahat di serambi masjid. Rasa penasaran yang bercampur rasa takut mendorongnya untuk mendekati kakek tersebut. "Kakek, tadi itu ada pocong di atas ranting kayu itu. Siapa?" tanya Butini dengan suara bergetar. Kakek itu menatap Butini dengan tatapan kosong. "Itu istri saya," jawabnya pelan. Jawaban kakek itu membuat Butini tercengang. "Istri kakek? Tapi dia kan..." Kakek itu mengangguk pelan. "Iya, dia meninggal beberapa hari yang lalu. Tapi dia tidak ingin saya bekerja sendirian," jelasnya dengan suara lirih. Kakek itu kemudian menceritakan mimpinya, di mana dia bertemu dengan istrinya. Dalam mimpinya,
Sang istri berkata bahwa dia tidak ingin melihat kakek bekerja sendirian dan akan selalu menemaninya. Butini terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Perasaan, kasihan, dan simpati bercampur aduk di dalam hatinya. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai dan harus hidup sendirian. Suasana di masjid tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Tiba-tiba, Butini mendengar suara bisikan di telinganya. Suara itu terdengar sangat pelan, namun dia bisa mendengarnya dengan jelas. "Pergilah, tinggalkan tempat ini," bisik suara itu. Butini menoleh ke sekelilingnya, namun tidak ada seorang pun di sekitarnya. Rasa takutnya menjadi semakin jadi-jadi. Ia pun mengajak Pak Burhan dan para penumpang lainnya untuk segera meninggalkan masjid tersebut. Pak Burhan dan para penumpang lainnya mengikuti Butini keluar dari masjid. Rasa takut masih menyelimuti mereka. Namun mereka ingin segera melanjutkan perjalanan dan meninggalkan tempat menyeramkan itu. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap. Suasana di dalam bis terasa tegang dan sunyi. Para penumpang saling berbisik menceritakan pengalaman mengerikan yang mereka alami di masjid tadi. Butini duduk di samping Pak Burhan, berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia memeluk erat lengan suaminya mencoba menghilangkan rasa takut yang masih membayangi. Tiba-tiba, bis mengalami hal yang aneh lagi. Lampu sorot bis tiba-tiba mati, membuat suasana di dalam bis menjadi gelap gulita. Teriakan panik kembali terdengar dari para penumpang. Namun, Pak Burhan tetap tenang. Dia menyalakan lampu darurat di handphonenya dan berusaha untuk menerangi jalan di depan. Dia kemudian meminta supir bis untuk berhenti sebentar. Pak Burhan dan beberapa penumpang laki-laki turun dari bis untuk memeriksa keadaan mesin. Setelah beberapa menit, mereka kembali ke dalam bis dengan kabar yang melegakan. Lampu bis mati karena korsleting ringan dan telah berhasil diperbaiki. Bis kembali melaju di jalanan yang gelap. Para penumpang masih diliputi rasa takut, namun mereka berusaha untuk tetap tenang. Mereka berharap perjalanan ini segera berakhir dan mereka bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Perjalanan malam itu menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi Pak Burhan dan Butini. Kejadian-kejadian aneh dan mengerikan yang mereka alami di hutan angker dan masjid tua akan selalu tertanam dalam ingatan mereka. Meskipun begitu, mereka bersyukur karena akhirnya bisa sampai di kampung halaman dengan selamat. Mereka disambut dengan hangat oleh keluarga dan sanak saudara. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor, dimanapun kalian berada. Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter @hororpsikologis akan Mimin bawakan buat kalian semua. Berjudul asli, Terjebak di Hutan. Buat kalian yang sudah penasaran dengan ceritanya, langsung saja selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Herman melirik arlojinya. Jarum jam digital berwarna merah menyala itu menunjukkan pukul 12 malam tepat. Nafasnya terasa semakin berat seolah tercekik oleh kegelapan yang pekat. Dia sedang melintasi alas keramat.
Sebuah hutan lebat yang namanya saja sudah membuat bulu kuduknya meremang. Perjalanan malam yang seharusnya dia hindari ini terpaksa dia tempuh karena ada urusan mendadak di kota sebelah. Alas Keramat bukanlah hutan sembarang hutan. Sejak kecil Herman sudah sering mendengar cerita-cerita seram tentang tempat ini. Konon sering terjadi penampakan makhluk halus dan kejadian aneh bagi para pengendara yang melintasinya, terutama pada malam hari. Awalnya, Herman tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita itu. Namun hawa dingin yang menusuk tulang serta kesunyian yang mencekam di malam ini perlahan-lahan membuat dia merinding. Hujan yang turun sejak sore hari semakin deras. Deru air hujan yang membasahi kaca helmnya berpadu dengan suara gesekan ban motor di jalanan aspal yang basah. Sepanjang perjalanan, tidak ada satupun kendaraan lain yang terlihat melintas. Lampu motor milik Herman menjadi satu-satunya penerang jalan di depan sana. Cahayanya yang terbatas hanya mampu menembus kegelapan hutan sejauh beberapa meter saja. Di luar jangkauan cahaya, matanya hanya bisa menangkap bayangan pepohonan yang menjulang tinggi bagaikan raksasa hitam. Tangan Herman yang menggenggam setang motor mulai berkeringat dingin. Suasana hening yang sesekali diselingi oleh suara lenguhan angin yang mendesir di antara dedaunan membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Sesekali dia melirik ke pinggir jalan. Matanya berusaha menembus kegelapan hutan mencari sumber suara-suara aneh yang terkadang didengarnya. Suara-suara itu seperti bisikan atau seperti ranting pohon yang patah. Namun saat dia fokus mendengarkan, suara itu menghilang. Udara malam di Alas Keramat terasa berbeda. Dinginnya menusuk sampai ke tulang, menusuk hingga ke dalam pikirannya. Seakan-akan hawa dingin itu membawa serta energi negatif yang membuat Herman semakin resah dan gelisah. Dia teringat cerita kakeknya tentang roh jahat yang gentayangan di hutan ini, suka menyesatkan para pengendara dan membuat mereka celaka. Cerita itu terngiang-ngiang di kepalanya, menambah rasa takut yang sudah menyelimuti dirinya. Herman berusaha untuk tetap fokus menyetir motornya. Dia memacu kendaraannya lebih kencang, berharap bisa segera keluar dari hutan ini. Namun, semakin dia melaju, hutan ini seakan-akan tidak ada habisnya. Jalanan yang berbelok-belok dan pepohonan yang tumbuh rapat membuat Herman bingung dengan arah yang dia tuju. Apakah dia sudah tersesat? Ketakutan itu semakin menyiksa pikirannya. Tiba-tiba, Herman merasakan hembusan angin yang kencang menerpa punggungnya. Refleks, dia menoleh ke spion motor sebelah kanan. Awalnya dia tidak melihat apapun selain pantulan cahaya lampu motornya yang memantul di dedaunan basah. Namun, pandangannya menangkap bayangan samar-samar di kejauhan sana. Sekilas terlihat seperti gumpalan kabut berwarna kehijauan yang bergerak mendekat. Matanya menyipit, berusaha melihat lebih jelas. Saat dia memfokuskan pandangannya, gumpalan kabut itu semakin jelas bentuknya. Ternyata itu adalah sebuah bis. Bis itu tampak tua dan usang. Modelnya seperti keluaran tahun 1970-an. Bodi bis berwarna hijau tua itu terlihat kusam dan dipenuhi noda karat. Lampu depannya redup, hanya mengeluarkan cahaya kuning pucat yang samar-samar. Cahaya itu sama sekali tidak menerangi jalan di depan bis, hanya area di sekitarnya yang sedikit terlihat. Yang membuat Herman merinding adalah tidak adanya suara mesin yang terdengar dari bis itu. Biasanya, kendaraan tua seperti itu mengeluarkan suara deru mesin yang khas. Namun bis ini berjalan dengan hening seakan-akan meluncur di atas jalanan. Keanehan lainnya adalah kecepatan bis tersebut. Awalnya bis itu terlihat cukup jauh di belakang Herman. Namun
Dalam hitungan detik, jarak di antara mereka semakin dekat. Bis itu melaju kencang seolah sedang mengejar Herman. Herman semakin tidak nyaman. Dia melirik speedometer motornya. Jarum petunjuk kecepatan menunjukkan angka 70 km per jam. Itu sudah merupakan kecepatan maksimal yang bisa dia capai di jalanan berliku dan basah seperti ini. Dia tidak bisa memacu motornya lebih kencang lagi. Di saat yang sama, bis tua itu terus mendekat. Cahaya redup dari lampu depannya mulai menyinari bagian belakang motor Herman. Rasa takut yang dingin menjalar di punggungnya. Dia mempertimbangkan untuk menepi ke pinggir jalan dan membiarkan bis itu lewat. Namun instingnya berkata lain. Ada sesuatu yang aneh dan mengerikan dari bis tua itu. Dan menepi di tempat gelap seperti ini mungkin akan lebih berbahaya. Dengan perasaan gamang, Herman memutuskan untuk tetap melaju. Dia melirik spion kiri dan kanan berharap ada kendaraan lain yang bisa dia gunakan untuk beriringan. Sayangnya, jalanan di Alas Keramat ini memang sepi. Apalagi di malam hari, dia benar-benar sendirian. Di tengah ketakutan yang melanda, ingatan Herman tiba-tiba terlintas pada cerita-cerita mistis yang pernah dia dengar tentang Alas Keramat. Konon, bagi para pengendara yang nekat melintasi hutan ini pada malam hari, ada satu pantangan yang tidak boleh dilanggar. Dilarang untuk menoleh ke belakang. Katanya, jika mereka menoleh maka mereka akan melihat sesuatu yang mengerikan dan membawa sial. Herman tertegun. Bis tua itu masih setia membuntutinya dari belakang, seolah-olah sedang mengintai. Rasa ingin tahunya tentang bis itu bercampur aduk dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Di satu sisi, dia penasaran, ingin melihat lebih jelas wujud bis itu. Di satu sisi, dia penasaran, ingin melihat lebih jelas wujud bis itu. Di sisi lain, dia takut akan konsekuensi jika melanggar pantangan tersebut. Dia melirik ke spion kiri. Cahaya redup dari lampu depan bis itu hanya menerangi sebagian kecil bodi bis saja. Sisanya tertutup oleh kegelapan. Namun sekilas, dia melihat ada bayangan hitam bergerak di balik jendela bis itu, seperti sesosok makhluk yang sedang mengawasinya. Perut Herman terasa mual. Detak jantungnya berdegup kencang seperti genderang perang. Dia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan bis tua itu. Pikirannya dipenuhi dengan bermacam-macam pertanyaan. Siapa yang mengendarai bis ini? Menuju kemana bis ini melaju di tengah malam buta seperti ini? Dan apa yang sebenarnya digambarkan oleh bayangan hitam di balik jendelanya? Keinginan untuk menoleh ke belakang dan melihat bis itu secara langsung semakin kuat. Namun, pantangan itu terus terngiang-ngiang di kepalanya. Katanya, siapapun yang menoleh ke belakang saat diganggu makhluk halus di Alas Keramat akan mengalami kesialan bahkan kematian. Herman terjebak dalam dilema, ingin tahu namun takut akan akibatnya. Dia menggigit bibir bawahnya kuat-kuat berusaha untuk tidak menuruti rasa penasarannya. Dia harus fokus, menyetir motor dan mencari jalan keluar dari hutan ini secepatnya. Namun, semakin dia mencobanya untuk tidak memikirkannya, bayangan hitam di balik jendela bis itu justru semakin menghantuinya. Dia seakan-akan bisa merasakan tatapan dingin yang menusuk dari belakang. Tekanan itu semakin berat dan hampir tidak tertahankan. Akhirnya, Herman tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Dia memberanikan diri untuk menoleh ke belakang. Kepalanya perlahan bergerak ke arah spion kiri. Nafasnya tercekat. Apa yang akan dia lihat? Dengan helaian nafas panjang dan rasa cemas yang memuncak, Herman
Perlahan memutar kepalanya ke kiri. Spion motor menjadi satu-satunya jendela pandangnya ke arah bis tua yang membuntutinya. Saat matanya menangkap bayangan bis itu di spion, darahnya seketika berdesir dingin. Bis itu sudah sangat dekat. Bluetooth disconnected. Lampu depannya yang redup kini menyinari langsung bagian belakang motor Herman. Bodi bis yang tua dan usang itu terlihat semakin jelas. Noda karat dan goresan di sana-sini semakin kentara. Namun yang paling membuat Herman ngeri adalah tidak adanya pengemudi di balik kemudi bis itu. Kursi pengemudi tampak kosong melompong. Setirnya berputar-putar sendirian mengikuti tikungan jalan. Belum hilang rasa terkejut melihat kursi pengemudi yang kosong, tiba-tiba Herman melihat bayangan hitam di balik jendela bis itu bergerak. Bukan lagi sekilas seperti sebelumnya. Kali ini Herman bisa melihat wujud itu dengan jelas. Sosok tinggi, kurus, dengan mata merah menyala dan taring runcing tengah menatapnya dengan penuh kebencian. Dalam sekejap, teriakan histeris Herman menggema di tengah kesunyian alas keramat. Dia berteriak sekuat tenaga, bukan karena ketakutan melihat sosok mengerikan itu, melainkan karena dia merasakan benturan keras di punggungnya. Benturan itu begitu kuat, sampai-sampai dia merasa terdorong ke depan dan hampir terjatuh dari motornya. Refleks, Herman mengerem motornya sekuat tenaga. Ban motor berdecit di jalanan aspal yang basah meninggalkan jejak hitam panjang. Motornya berhenti mendadak, nyaris terjungkal ke pinggir jalan yang berbatasan dengan jurang terjal. Nafas Herman terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Dia meraba punggungnya yang terasa sakit akibat benturan tadi. Matanya liar, mencari sumber benturan itu. Dan di saat itulah dia menyadari sesuatu yang mengerikan. Bis tua itu menghilang, lenyap begitu saja, tanpa jejak seperti ditelan kegelapan hutan. Di belakangnya hanya tersisa kabut tipis yang bergulung-gulung diterpa angin malam. Perlahan Herman mengangkat kepalanya. Dia melihat ke arah spion kiri, berharap bayangan bis itu masih ada di sana. Namun tidak ada apa-apa. Hanya pantulan cahaya lampu motornya sendiri yang dia lihat. Herman terduduk lemas di atas motornya. Otaknya masih mencoba mencerna kejadian yang baru saja dialaminya. Apakah itu nyata? Apakah bis tua dan sosok mengerikan itu benar-benar ada? Atau apakah itu semua hanya halusinasi akibat ketakutan yang melanda dirinya selama perjalanan? Dia tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang dia tahu, dia baru saja lolos dari maut. Benturan yang dia rasakan di punggungnya menjadi bukti nyata bahwa dia baru saja diganggu oleh sesuatu yang mengerikan di alas keramat. Dengan tangan gemetar, Herman menyalakan kembali mesin motornya. Dia tidak berani berlama-lama di tempat itu. Dia harus segera keluar dari alas keramat sebelum terjebak oleh kegelapan dan makhluk-makhluk gaib yang mendiami hutan itu. Dia memacu motornya kencang, mengabaikan rasa sakit di punggungnya. Lampu motornya menjadi satu-satunya harapan untuk menerangi jalanan yang gelap gulita. Dia terus melaju, tidak berani menoleh ke belakang lagi. Takut akan melihat bis tua dan sosok mengerikan itu muncul kembali. Entah berapa lama dia melaju. Akhirnya Herman melihat titik cahaya di kejauhan. Seiring dengan semakin dekatnya dia, cahaya itu semakin jelas terlihat. Itu adalah cahaya lampu jalanan di pinggir kota. Herman menarik nafas lega. Dia telah berhasil keluar dari alas keramat. Perjalanan malam yang penuh ketakutan itu akan selamanya terukir dalam ingatannya. Dia bersumpah tidak akan pernah lagi nekat melintasi hutan itu pada malam hari, apalagi seorang diri. Herman terus memacu motornya kencang, meninggalkan alas keramat sejauh mungkin. Lampu-lampu kota di kejauhan menjadi harapannya.
seolah-olah menawarkan perlindungan dari kengerian yang baru saja dialaminya. Rasa sakit di punggungnya masih terasa, namun itu tidak sebanding dengan ketakutan yang masih menyelimuti dirinya. Setelah melewati perjalanan yang menegangkan, akhirnya Herman sampai di kota tujuannya. Dia langsung menuju penginapan tempat temannya menginap. Begitu sampai, dia langsung disambut dengan raut wajah khawatir dari temannya. "Herman, kamu kemana saja? Aku khawatir sekali. Teleponmu tidak bisa dihubungi." Herman terdiam sejenak, mengumpulkan sisa-sisa suaranya yang tercekat akibat ketakutan. Dia tidak bisa menceritakan detail pengalaman mengerikannya di alas keramat kepada temannya. Dia takut dianggap gila atau melebih-lebihkan cerita. "Macet," jawabannya singkat, suaranya sedikit bergetar. Temannya tidak curiga dan langsung mengajak Herman masuk untuk beristirahat. Malam itu, Herman terbaring di ranjang penginapan. Matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Bayangan bis tua dan sosok mengerikan di balik jendelanya terus terngiang-ngiang di benaknya. Kejadian di alas keramat tersebut terus menjadi misteri baginya. Apakah itu hantu yang menumpang di bis tua? Atau mungkin roh jahat yang gentayangan di malam hari? Dia tidak tahu jawabannya. Yang dia tahu, pengalaman itu memberinya pelajaran berharga. Dia tidak akan pernah lagi meremehkan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Dan dia bersumpah tidak akan pernah lagi melintasi alas keramat pada malam hari, apalagi seorang diri. Keesokan harinya, saat berpamitan dengan temannya, Herman diam-diam memperhatikan jalan keluar dari kota. Dia melihat jalan yang menuju ke arah alas keramat dan merasakan hawa dingin yang menjalar di punggungnya. Dia bertekad untuk melupakan kejadian itu, namun bayangan bis tua dan sosok mengerikan itu akan selamanya membekas di dalam memorinya. Kembali ke rutinitasnya, Herman masih sering teringat pengalaman mencekam di alas keramat. Kadang-kadang, di malam yang sunyi dia bermimpi melihat cahaya redup dari lampu bis tua itu mendekat dari kejauhan. Namun, dia selalu berusaha untuk tidak mengingat-ingat mimpi itu. Suatu hari, Herman tidak sengaja bertemu dengan seorang kakek tua di warung kopi langganannya. Kakek itu dikenal sebagai orang yang paham tentang hal-hal gaib. Herman yang didera rasa penasaran memberanikan diri untuk bercerita tentang pengalamannya di alas keramat. Kakek itu mendengarkan ceritanya dengan seksama. Setelah Herman selesai bercerita, sang kakek mengangguk pelan. "Itulah yang biasa disebut bis setan," kata kakek itu lirih. "Konon, bis itu sering menampakkan diri di alas keramat pada malam hari. Katanya, siapapun yang diganggu bis itu tidak boleh menoleh ke belakang. Jika mereka menoleh, maka mereka akan dibawa oleh bis itu." Herman tertegun. Cerita kakek itu persis seperti apa yang dialaminya. "Lalu, apakah aku selamat karena tidak melihat sosok di dalam bis itu?" tanya Herman penuh harap. Kakek itu tersenyum samar. "Mungkin saja, tapi kamu beruntung karena bis itu tidak benar-benar menabrakmu. Biasanya korban bis setan tidak akan selamat." Herman merinding. Dia bersyukur karena dirinya masih diberi kesempatan hidup. Sejak saat itu, dia semakin percaya dengan cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat. Dia juga semakin berhati-hati dalam menjalani hidupnya, karena dia sadar bahwa dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja, tapi juga makhluk-makhluk gaib yang bisa membahayakan.